Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat Bayi TV rahimakumullah, Al-Qur'an inilah nama kitab yang mulia itu. Kalamullah yang diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikatnya yang mulia Jibril alaihi salam. Petunjuk bagi manusia yang menjelaskan kepada hakikat petunjuk dan kebenaran yang sejati, yang menjadi hakim antara yang hak dan yang batil, yang menjadi pembeda antara yang muslim dan yang kafir, yang menjadi batu ujian bagi kitab-kitab sebelumnya dan juga batu ujian bagi orang-orang yang datang kemudian. Apakah mereka mau beriman atau kufur kepadanya? Inilah kitab yang mulia itu, yang dengannya mulialah suatu kaum manakala ia dijadikan imam bagi hawa nafsunya, dan dengannya pula terhinalah suatu kaum manakala ia dijadikan makmum bagi hawa nafsunya. Namun kitab yang mulia ini tidaklah mampu menggerakkan hati dan jiwa manakala seseorang hanya membaca huruf-hurufnya saja, lebih mengagumi sastranya dibandingkan substansi dari tiap-tiap kalimat di dalamnya. Ia tidak akan memberi efek apapun manakala dibaca untuk sekadar melipur lara dalam kegundahan, menambah wawasan dalam keilmuan, menyelesaikan tesis atau disertasi pelengkap ritual-ritual dan momen-momen tertentu dalam pelantikan para pejabat contohnya, dan lain sebagainya. Pembacaan seperti ini hanya menimbulkan efek keimanan sesaat, pemahaman yang parsial yang tak akan mampu menjadi daya dorong perubahan konsepsi hidup dan perubahan akhlak secara menyeluruh. Al-Quran hanya akan memberikan efek dalam kehidupan manusia manakala ia dipahami sebagaimana generasi pertama sebagai objeknya itu memahaminya, yakni Rasul dan para sahabatnya yang mulia. Ia turun menjawab segala persoalan yang timbul, menjawab keraguan-raguan dan menguak tabir ketidakpastian, menjelaskan perkara yang hak dan batil, menyelesaikan perselisihan masa itu. Ia berinteraksi langsung secara moral dan emosional kepada para objek pelakunya. Ia mengarahkan hati-hati, acuan, berpikir, membimbing sikap dan perilaku kepada suatu manhaj dan sistem tertentu, mencelupkan seluruh unsur entitas tersebut kepada celupan Allah, dan celupan siapakah lagi yang lebih baik daripada celupan Allah. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Sibghah Allah, dan siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Sibghah artinya celupan. Sibghah Allah adalah celupan Allah yang berarti iman kepada Allah yang tidak disertai dengan kemusyrikan. Tengok kembali sejarah generasi terbaik itu. Tengok kembali bagaimana ayat demi ayat diturunkan kepada mereka. Pahamilah Al-Quran sebagaimana generasi itu telah memahaminya. Bagaimana mereka telah diarahkan dan dibimbingnya, dan bagaimana mereka berinteraksi langsung dengannya sepanjang hidup mereka. Tengoklah kembali masa keemasan itu, karena Allah Rabb semesta alam telah memuji mereka, ridho terhadap mereka, dan membenarkan mereka. Merekalah golongan Allah, merekalah pengikut sejati Rasulnya, merekalah para pembela syariat-syariatnya. Merekalah golongan yang beruntung itu. Dan tak satu pun dari kita lebih benar dari mereka dan mendapatkan garansi tersebut. Radhiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah itu adalah golongan yang beruntung. Sahabat Bayi TV rahimakumullah, begitulah
Kita memang seyogianya hidup dengan generasi pertama umat Islam, membayangkannya dalam kehidupan kemanusiaannya, dalam problem-problem kemanusiaannya, merenungkan tujuan-tujuan besarnya, serta memerhatikan dengan seksama bagaimana Al-Quran menuntunnya langkah demi langkah. Ketika ia terjatuh lalu bangkit, ketika lemah lalu melawan, ketika kesakitan lalu bersabar, ketika diberi nikmat lalu bersyukur, yang kesemuanya ini memperlihatkan ciri khas kemanusiaan. Dengan cara pandang seperti ini, maka kita akan senantiasa merasa bahwa diri kita juga menjadi objek sasaran Al-Quran yang kita merasa sedang dituntun olehnya sebagaimana generasi pertama itu dituntun. Ketika Al-Quran menyeru untuk menegakkan sholat, zakat, puasa, haji, dan jihad fisabilillah, maka kitalah yang sedang dipanggil olehnya. Kitalah objek yang sedang diajak berbicara olehnya. Kitalah yang akan menegakkannya. Kita pula yang akan mendakwahkan dan berjuang bersamanya untuk menegakkannya. Inilah hakikat memahami Al-Quran para sahabat itu. Pemahaman yang didasari oleh semangat kami mendengar, kami patuh, dan kami melaksanakan. Tidaklah generasi pertama itu meminta turunnya ayat Al-Quran yang baru sebelum mereka mampu memahami dan merealisasikan ayat sebelumnya. Dengan cara pandang ini, maka segala keletihan, kesabaran, kepayahan, kemenangan yang kita alami ketika kita menjalani Al-Quran ini adalah sama seperti apa yang telah mereka alami. Dengan cara seperti ini pula, maka kita bisa merasakan indahnya hidup di bawah naungan Al-Quran. Jamalul hayati tahta ri'ayatil Quran. Sahabat BTV rahimakumullah, Al-Quran adalah naungan yang akan memberikan cahaya. Cahaya itu akan senantiasa terang benderang di hati orang-orang yang mengimani kebenarannya dan mau melaksanakannya. Ia akan menjadi lentera di tengah kehidupan yang kian gelap gulita. Ia akan menerangi, membimbing, dan memberikan rambu-rambu pada setiap jalan-jalan dan ruas-ruas kehidupan yang penuh luka-liku syahwat, subhat-subhat, dan tipu daya. Sehingga dengannya menjadi jelaslah mana jalan yang hak di antara sekian banyak jalan-jalan yang batil. Al-Quran, ia diperuntukkan untuk manusia terkhusus Rasulullah Muhammad SAW sampai akhir zaman. Ia tidak berubah walaupun peradaban, sarana, dan teknologi telah mengalami kemajuan yang pesat. Walaupun telah berlalu generasi demi generasi, istilah-istilah, aturan-aturan, dan hukum-hukum di dalamnya sudah final, paripurna, dan sudah pasti kompatibel dengan manusia di seluruh masa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Al-Quran tidak membutuhkan nilai dan sistem lain yang berasal dari manusia untuk menopangnya. Semestinya semua nilai-nilai, sistem, dan tatanan hidup manusialah yang harus menyesuaikan dengannya. Merupakan kekeliruan besar manakala Al-Quran yang harus progresif dan up to date, mengikuti dan menyesuaikan perkembangan kebudayaan manusia. Istilah dan penafsirannya dipaksa agar kompatibel dengan aturan dan sistem hidup pada suatu masa. Janganlah nas-nas Al-Quran itu dibebani dan diminta untuk menyesuaikan dengan teori-teori ciptaan manusia yang tidak tetap. Yang mana teori-teori itu terbatas pada objek kajian, batasan permasalahan, sarana atau prasarana pendukung kajian pada masa itu, dan bahkan suatu saat mungkin pada zaman yang berbeda, teori itu dapat dibantah oleh manusia lain dengan argumentasi dan bukti-bukti menurut manusia itu lebih akurat dari sebelumnya. Sahabat BTV rahimakumullah, marilah kita jujur kepada diri kita sendiri. Berapa lama kita telah membaca Al-Quran dalam satu hari? Berapa lama dan berapa kali kita telah menghadiri kajian-kajian yang membahas, menganalisa, mengkaji dan mempelajari Al-Quran dalam 1 minggu, atau 1 bulan, atau bahkan 1 tahun.
Berapa lama waktu yang telah kita habiskan untuk bersama Al-Quran sepanjang hidup kita? Lalu bandingkan, jika pertanyaan di atas, kita ganti objeknya menjadi medsos, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Pekerjaan, tesis, pendidikan duniawi, S1, S2, S3, teori-teori marketing, sales, saham, politik, fisika, ekonomi, dan teori-teori studi lainnya. Games, nonton TV, acara gosip, berita, talk show, kuliner, hobi, nonton bioskop, pertandingan-pertandingan, film dan hiburan-hiburan lainnya. Betapa mahirnya kita dalam bidang ini. Betapa condongnya kita terhadap hal-hal seperti ini. Betapa penasaran dan gelisahnya hati kita jika melewatkan hal ini. Padahal kita semua sadar bahwa semuanya itu hanya bermanfaat di dunia saja. Subhanallah. Dengan berbekal kebersamaan dengan Al-Quran yang sangat singkat ini, dengan berbekal pengetahuan tentang Al-Quran yang sangat minim ini, lalu pantaskah dengan serta-merta kita menilai bahwa Al-Quran sudah ketinggalan zaman? Sehingga saat ini sudah tabu dan sudah tidak zamannya lagi untuk membicarakan Al-Quran di mimbar-mimbar, di diskusi-diskusi ilmiah, dan bahkan obrolan-obrolan ringan sesama kita? Tidak. Mungkin kita tidak mengatakan secara verbal dengan lisan kita. Namun bukankah perilaku kehidupan kita menunjukkan hal yang demikian? Bukankah ini seolah-olah manusia menganggap bahwa Allah sebagai Rabb semesta alam yang maha sempurna hanya mengerti karakteristik manusia dan kehidupan yang terbatas pada zaman Nabi dan para sahabat di mana Al-Quran itu diturunkan? Bukankah seolah-olah manusia menganggap saat ini manusialah yang jauh lebih mengerti akan kehidupan mereka sendiri? Apakah manusia lebih pandai daripada Allah? Bukankah permasalahan sebenarnya terletak pada kelemahan jiwa-jiwa manusia yang sudah terjangkit penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati? Sehingga mereka lari dari Al-Quran dan mendekati kepada sistem atau nilai-nilai lain yang berasal dari barat, yang nantinya menurut kami akan berujung pada sistem dan tatanan dunia baru di bawah sistem Dajjal. Dan tentu saja, manakala sistem telah siap dan sedemikian rupa telah menghegemoni dunia Islam, maka keberpihakan umat Islam kepada sang pimpinan atau sistem Dajjal itu akan terjadi. Adalah sebuah keniscayaan. Kita tentunya berlindung kepada Allah jika hal itu akan menimpa kelak kepada kita. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam dan dari azab kubur dan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian dan dari kejahatan fitnah dajjal. Sahabat BITV rahimakumullah, seperti layaknya Al-Quran, manusia sebagai objek sasarannya pada hakikatnya juga tidak mengalami perubahan di setiap unsur-unsur penyusunannya. Ia telah sempurna dalam konteks sebaik-baiknya penciptaan. Secara fisik anggota tubuh manusia tidak pernah berubah. Ia tidak berubah menjadi bentuk lain seperti kera atau hewan lainnya. Manusia tetaplah suatu makhluk yang berdiri tegak, ditopang oleh tulang-tulang dan dibalut dengan daging, lengkap dengan seluruh panca indera. Emosi dan perasaan manusia juga tidak berubah. Secara fitrah, manusia senang dan condong kepada keadilan, kebenaran, keteraturan, keindahan, kebersihan, kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, dan lain sebagainya. Sebagaimana ia juga akan benci kepada kekufuran, keburukan, kekotoran, ketidakteraturan, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan berbagai naluri fitrah kemanusiaan yang Allah berikan kepadanya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sasaran Al-Quran adalah karakteristik jiwa manusia yang sesuai fitrahnya itu. Jiwa-jiwa seperti itulah objek utama Al-Quran. Al-Quran akan menjadi petunjuk atau hudan manakala manusia kembali kepada fitrahnya yang orisinil itu.
Nilai-nilai Al-Quran hanya akan tumbuh dan berkembang menjadi pohon keimanan yang subur, besar, dan kuat di dalam lingkungan jiwa seperti ini. Bukan lingkungan jiwa yang syarat akan kotor dan berupa hawa nafsu. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurru'a liyaghidha bihimul kuffar. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjadikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Hati manusia sejatinya manakala disentuh dengan cara yang benar oleh Al-Quran, maka akan terjadi revolusi besar-besaran dalam konsepsi kehidupan dan cara berpikir manusia itu. Yang dengan hal ini akan membimbing pemikiran, tutur kata, perasaan, emosi, sikap, dan perilaku orang tersebut sesuai dengan nilai-nilai Rabbani. Manusia seperti inilah manusia yang merdeka dalam arti yang sebenar-benarnya. Ia hanya menundukkan, menyerahkan, dan menggantungkan dirinya dan seluruh sisi kehidupannya kepada Rabb semesta alam. Ia terbebas dari berbagai belenggu-belenggu perbudakan hawa nafsu yang hina dina. Namun sayangnya banyak manusia yang sudah lupa akan fitrahnya yang mulia itu. Ia lebih senang dan nyaman menjadi suatu makhluk dengan karakteristik lain yang hina. Ia lebih rela menjadi budak dari togut berupa hawa nafsu dengan melawan arus gravitasi fitrah orisinilnya itu dengan meninggalkan Al-Quran. Ia lebih nyaman dan bangga dengan statusnya sebagai budak daripada menjadi manusia merdeka. Ia akan memandang aneh kepada orang-orang merdeka yang minoritas itu. Seandainya pun pernah terbebas beberapa saat dari perbudakan ini, maka ia akan merasakan risih, jiwanya berguncang, hatinya menolak dan akal pikirannya pun berontak. Mengapa saya jadi orang merdeka? Tak lama kemudian, ia pun akan mencari dan mengemis-ngemis kepada tuan-tuan baru yang mau menerimanya sebagai budak. Ia tak segan-segan untuk kembali dan memproklamirkan dirinya sebagai budak yang paling loyal di hadapan tuan-tuannya itu. Dan ia pun rela menunggu antrian dan berlama-lama bersama budak-budak lain di pintu-pintu perbudakan untuk dijadikan budak. Padahal yang pertama kali menjadi budak itu sudah ditendang, keluar dengan berlumuran peluh, sekujur tubuh yang penuh luka siksaan, badan yang hampir remuk dan bahkan nyaris mati. Sudah sedemikian pun ia masih mencoba mengantri di pintu-pintu tuannya untuk menjadikan budak kembali untuk kesekian kalinya. Itulah mental sejati budak. Ironis luar biasa. Sahabat BTV rahimakumullah, Al-Quran ini adalah guidance atau manual book berisi aturan-aturan dari Allah kepada manusia untuk menjalani kehidupan di dunia dengan benar dan meraih kesuksesan nanti di akhirat. Dengan Al-Quran inilah manusia akan menjadi mulia dari derajat budak menjadi hamba Allah. Allah sebagai Rabb, pencipta, pengatur, dan pemelihara jagat raya dengan segala isinya. Sedangkan manusia objek pelaksana aturan Allah tersebut. Tentunya kita tidak akan mengatakan ada guidance yang lain yang setara atau lebih baik daripada kalamullah ini. Sejatinya pasti yang menciptakan jauh lebih mengerti tentang objek ciptaannya daripada objek ciptaannya itu sendiri. Betapapun objek yang diciptakan yang berupa manusia itu telah mengklaim dirinya telah mampu menciptakan objek-objek lain. Manusia tetaplah manusia dengan segala keterbatasannya. Bahkan hanya untuk sekadar melihat telinga sendiri ia tidak mampu dan membutuhkan bantuan objek ciptaannya sendiri, yaitu cermin. Sungguh lemah sekali manusia itu. Oleh karena itu, alangkah anehnya jika ada manusia berlaku sombong kepada sebagian yang lain, terlebih kepada Rabb semesta alam ini.
dalam hal menetapkan aturan hidup. Padahal mereka hanyalah makhluk yang senantiasa menyimpan dan membawa kotoran kemana-mana. Dengan logika yang sama, tidak akan pernah masuk logika dan fitrah orisinil kita bahwa aturan-aturan dan sistem-sistem hidup yang dibuat oleh manusia setara atau bahkan lebih baik dari yang dibuat oleh Rabb. Tidak akan pernah masuk logika dan fitrah orisinil kita bahwa nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang dibuat oleh manusia setara atau bahkan lebih baik daripada yang dibuatkan oleh Rabb. Tidak akan pernah masuk logika dan fitrah orisinil kita bahwa undang-undang yang dibuat oleh manusia setara atau bahkan lebih baik dari undang-undang yang dibuatkan oleh Rabb. Ini adalah perkara yang sangat mustahil. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu, yaitu Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Sesungguhnya Al-Quran adalah hakikat yang punya eksistensi permanen selayaknya alam raya ini. Semesta raya adalah kitab Allah yang bisa terlihat oleh panca indera kita. Sedangkan Al-Quran adalah kitab Allah yang dibaca oleh kita. Keduanya untuk melakukan suatu pekerjaan. Keduanya pun memiliki tabiat, objek sasaran yang sama, bergerak dan tanpa pernah diganti. Alam raya dengan segala isinya berarti aturan-aturan sunnatullah yang harus dan pasti dijalani agar tercipta keharmonisan gerak, tatanan dan sistem di antara objek-objeknya. Matahari akan senantiasa terbit dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Gunung-gunung akan senantiasa menjadi pasak dan langit menjadi atap bagi bumi. Matahari, bulan beserta bumi bergerak mengikuti garis edarnya masing-masing. Angin berhembus dari tekanan tinggi ke rendah. Api dengan sifat panasnya, sedangkan air dengan sifat dinginnya, dan lain sebagainya. Semua objek alam raya itu adalah tetap yang itu-itu juga, dengan pekerjaan yang itu-itu juga, dari zaman hingga sampai sekarang ini. Jadi dari zaman Nabi sampai sekarang ini. Sama halnya dengan Al-Quran. Ia pun berisi aturan-aturan yang harus dijalani agar tercipta keharmonisan gerak, tatanan, dan sistem di antara objek-objeknya. Yang dalam hal ini, jiwa dan kehidupan manusia itu sendiri. Dan objek manusianya itu sendiri juga tetap tidak mengalami perubahan. Alias yang itu-itu juga dari zaman Nabi hingga sampai saat ini. Oleh karena itu, aneh dan menggelikan jika ada manusia yang berkata dan mengejek makhluk Allah yang berupa objek alam raya ini dengan mengatakan, ini planet sudah kuno dan usang. Mengapa matahari senantiasa terbit dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat? Mengapa sifat api ini tetap panas, tidak dingin? Mengapa manusia ini makhluk kuno dan ketinggalan zaman? Ia layak diganti dengan makhluk lain dan perkataan aneh lainnya yang melawan sunnatullah dan hukum alam. Dengan logika yang sama dan bahkan lebih aneh lagi, manakala manusia mengatakan kalamullah Al-Quran ini sudah kuno dan sudah saatnya diganti dengan aturan yang lain. Padahal keduanya sama-sama memiliki eksistensi yang tetap di alam raya ini hingga yaumil kiamah. Oleh karena itu, sahabat BTP rahimakumullah, marilah kita benahi paradigma berpikir dan sikap kita terhadap Al-Quran dan dinul Islam ini. Mari habiskan waktu akhir pekan kita dengan mencari dan meramaikan majelis-majelis yang membahas Al-Quran di dalamnya. Mari kita buka kembali lembaran hidup kita dengan goresan ilmu yang bermanfaat. Mari kita habiskan sisa umur kita yang singkat ini dengan amalan soleh yang dapat menghantarkan kita ke jannahnya. Janganlah kita sia-siakan kesempatan hidup yang singkat dan cuma satu kali ini dengan senantiasa memperturutkan hawa nafsu kita yang tak kunjung terpuaskan itu. Kita hari ini haruslah kita yang lebih baik dari hari kemarin, dan kita hari esok harus lebih baik daripada kita hari ini. Yajibu an nakunal yaumu khairun minal amsi, wa yajibu an nakuna godan khairun minal yaum. Wa ilallahil musta'an. Dan hanya
Kepada Allah sajalah kita memohon pertolongan. Sahabat Bayi TV rahimakumullah, terus dukung channel ini dan terus ikuti konten-konten dakwah yang disajikan agar kita bisa ambil pelajaran, merubah pola pikir dan perilaku kita menjadi sosok manusia yang berlandaskan Islam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.